Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi liberal dan kabinet-kabinet pada demokrasi liberal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sejarah demokrasi dan perkembangannya. Pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945 dan diterapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdampak pada diterapkannya demokrasi terpimpin. Soekarno menyatakan sistem demokrasi terpimpin yang mempengaruhi pengaruh komunis sehingga menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik negara. Sehingga Soekarno digantikan dengan Soeharto yang kemudian menerapkan model demokrasi Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat. Demokrasi Pancasila bertahan cukup lama, sekitar 32 tahun, yang berakhir pada 21 Mei 1998. Kemudian B.J. Habibie naik dan Presiden Soeharto digantikan sehingga reformasi pun bergulir. Pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota MPR, barulah pada 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Guna memenuhi alat kelengkapan negara yang sesuai dengan sistem pemerintahan dalam Undang-Undang 1945, dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Presidensial. Kabinet ini diketuai oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini memerintah dari 19 Agustus sampai 14 November 1945. Pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan adanya Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, yaitu sebelum MPR, DPR dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Pusat kabinet pertama tidak berlangsung lama, tepatnya pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Republik Indonesia yang kedua yang dipimpin oleh Sultan Syaril sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, perundingan yang dijalankan pemerintah RI dengan Belanda tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akibatnya Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden ketika pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga. Soekarno telah menuju Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syaril. Dua kabinet ini berakhir pada 2 Oktober 1946. Kabinet keempat masih dipimpin oleh Sultan Syaril yang disebut dengan Kabinet Syahrir pada 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Pada tanggal yang sama, Presiden mengeluarkan maklumat yang akhirnya Kabinet Syahrir 3 masuk masa demisioner, tapi ada loading selanjutnya dibentuk lagi kabinet yang kelima pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 yang dipimpin oleh Amir Syafruddin. Sebagai Perdana Menteri pada tanggal 11 November 1947 dibentuk kabinet ke-6 dengan Amir Syafruddin tetap pada posisi sebagai Perdana Menteri kabinet ini. Dinyatakan demisioner pada 29 Januari 1948 ketika Yogyakarta diserbu pada pemerintah, ditangkap pada 19 Desember 1948. Dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Kabinet PDRI ini dipimpin oleh Syafruddin, Prawira Negara hingga diadakannya sidang antara PDRI dan pemerintahan NKRI pada 13 Juli 1945 yang memutuskan berakhirnya masa pemerintahan PDRI. Selanjutnya, PDRI digantikan oleh Kabinet ke-8 dengan Muhammad Hatta kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk kabinet yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo yang berperan penting pada masa transisi dari RI ke RIS. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949. RIS dibentuk pula kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan RIS. Ketika Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS, dibentuk kabinet yang dipimpin oleh Dr. A. Halim. Kabinet ini bertugas dari 20 Januari sampai 6 September 1950. Usai kabinet ini pun sangat singkat, mengingat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada September 1950. Setelah dijelaskan mengenai sejarah demokrasi, di sini kami akan menjelaskan 7 kabinet pada demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Natsir.
Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali menjadi NKRI dan membutuhkan stabilitas politik yang solid. Pada 3 April 1950, Natsir mengajukan sebuah usul yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir di parlemen yang bertujuan untuk mempersatukan wilayah-wilayah Indonesia dalam NKRI. Mosi ini menjadi dasar pengangkatannya sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno. Natsir yang saat itu merupakan anggota Dewan Eksekutif Masyumi dianggap memiliki visi strategis tentang masa depan Indonesia yang didukung oleh ide persatuan dan kesatuan bangsa. Namun perjalanan pembentukan kabinet Natsir tidak berjalan mulus. Negosiasi dengan Partai Nasional Indonesia menghadapi banyak kendala yang akhirnya menyebabkan PNI keluar dari koalisi dan menjadi oposisi bersama Partai Komunis Indonesia dan Partai Murba. Konflik internal ini mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan menyebabkannya runtuh kabinet ini dalam waktu kurang dari 1 tahun. Adapun susunan kabinet Natsir yang beranggotakan 16, yaitu yang pertama Perdana Menteri yaitu Muhammad Natsir, yang kedua Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang ketiga Menteri Dalam Negeri Asad, keempat Menteri Luar Negeri Muhammad Roem, 5 Menteri Keuangan Syarifudin Prawira Negara, yang keenam Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojo Hadikusumo, yang ketujuh Menteri Pertanian Tandiono Manu, yang ke-8 Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes, yang ke-9 Menteri Kesehatan J. Leimena, yang ke-10 Menteri Sosial F.S. Haryadi, yang ke-11 Menteri Perhubungan D. Juanda, yang ke-12 Menteri Agama Wahid Hasyim, yang ke-13 Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, yang ke-14 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdar Johan, yang terakhir Menteri Negara Harsono Cokroaminoto. Adapun program kerja dari Kabinet Natsir, yang pertama pemilihan umum Dewan Konstituante. Natsir merencanakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi tetap bagi Indonesia. Yang kedua adalah konsolidasi pemerintahan. Kabinet Natsir bertujuan menyempurnakan struktur pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan mengonsolidasikan pemerintahan pusat serta daerah. Yang ketiga, keamanan dan ketentraman. Program ini difokuskan untuk meredam pemberontakan di sejumlah wilayah seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Gerakan Andi Ajis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Sumitro Djojo Hadikusumo, Kabinet Natsir meluncurkan Sumitro Plan, sebuah program ekonomi yang bertujuan mengalihkan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Yang terakhir, Irian Barat. Kabinet Natsir juga memprioritaskan penyelesaian sengketa wilayah Irian Barat dengan Belanda melalui jalur diplomasi. Adapun penyebab jatuhnya Kabinet Natsir yaitu adalah meningkatnya tekanan dari oposisi terutama PNI yang tidak puas karena tidak dilibatkan dalam pembentukan kabinet. PNI bersama PKI dan Partai Murba secara konsisten mengkritik kebijakan pemerintah. Puncaknya adalah pengajuan mosi tidak percaya oleh Hadikusumo dari PNI yang berujung pada pengunduran diri Menteri Dalam Negeri dan memicu ketegangan antara kabinet dan parlemen. Dalam 20 Maret 1951, Muhammad Natsir akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno setelah menyadari bahwa dukungan politik terhadap kabinetnya tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan pemerintahan. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Sukiman Suwiryo. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir dibubarkan karena kehilangan dukungan politik. 5 hari kemudian, Presiden Soekarno meminta pimpinan Partai Nasional Indonesia dan Ketua Parlemen Sutomo untuk membentuk sebuah kabinet koalisi, tetapi ia gagal mewujudkannya pada 18 April. Pada hari yang sama, Soekarno meminta Ketua Dewan Pimpinan Partai Masyumi, Sukiman Wirjosanjojo, dan Ketua Umum PNI Sidik Jojo Soekarto untuk membentuk kabinet dalam rentang waktu 5 hari dengan tambahan 3 hari. Keduanya sepakat bahwa kedua partai akan mendapat jumlah posisi yang sama. Namun, terdapat perselisihan terhadap siapa yang akan mendapatkan posisi Perdana Menteri. Pada akhirnya, PNI menuruti permintaan Sukiman agar posisi Perdana Menteri diisi dari anggota Partai Masyumi. Soekarno kemudian menyarankan Sukiman mengisi jabatan Perdana Menteri yang pada akhirnya diterima. Hal tersebut menyebabkan perpecahan antara kubu Sukiman dan Natsir dalam internal partai. Dan pimpinan badan partai kubu Natsir menolak komposisi kabinet yang disarankan oleh Sidik dan Sukiman
Hasilnya tidak ada anggota kubu Natsir yang dimasukkan ke dalam kabinet. Adapun program Kabinet Sukiman Suwirjo adalah yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rancangan kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta mempengaruhi hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang keempat, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituente dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian pemburuan. Yang keenam, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif serta menuju perdamaian dunia. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unit Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Keadaan situasi ekonomi Indonesia pada masa Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952 masih sangat lemah, ditandai dengan inflasi dan biaya hidup tinggi. Meskipun demikian, kabinet ini berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh, memperdayakan usaha kecil melalui bantuan modal, dan memperbaiki hukum agraria. Namun, upaya ini terhambat oleh korupsi yang merabak, perpecahan internal, dan masalah politik luar negeri, terutama terkait perjanjian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat yang berdampak pada politik luar negeri Indonesia. Situasi budaya di Indonesia pada masa Kabinet Sukiman ditandai dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, perluasan akses pendidikan, dan penegakan hukum. Namun juga diwarnai kontroversi kebijakan luar negeri yang dianggap pro-barat, bertentangan dengan prinsip bebas aktif Indonesia. Program-program seperti pendirian sekolah, bantuan modal usaha kecil, dan perhatian pada buruh menunjukkan upaya peningkatan standar hidup. Adapun anggota-anggota dari Kabinet Sukiman, yang pertama adalah Sukiman Wirjo Sanjojo sebagai Perdana Menteri, Suwirjo sebagai Wakil Perdana Menteri, Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, Iskak Djokroedisurjo sebagai Menteri Dalam Negeri. Akhir dari Kabinet Sukiman adalah pada tahun 1952, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo diam-diam menandatangani perjanjian Mutual Security Act dengan Amerika Serikat yang merupakan sebuah perjanjian keamanan untuk membentuk Dewan Keamanan Bersama antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang berhubungan dekat dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut menggantikan rencana Marshall yang dibuat pada akhir Perang Dunia II. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Hamerle Korken. Perjanjian tersebut dianggap merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Ditanda tanganinya perjanjian tersebut dianggap sebagai masuknya Indonesia menjadi bagian dari blok Barat yang pada saat itu sedang berkonflik dengan blok Timur. Akibat adanya kritik dan tekanan terhadap ditandatangannya perjanjian tersebut, Kabinet Sukiman mengembalikan amanat kepada Presiden Soekarno pada tahun yang sama. Kabinet Indonesia yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yang menjabat pada periode 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953 dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito. Kabinet Wilopo termasuk Kabinet Zaken, beberapa jajarannya diisi oleh para tokoh ahli berdasarkan bidang masing-masing, bukan sebagai wujud representatif dari partai politik tertentu. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djajah Soekarto, PNI, dan Prawoto Mangkusasmito Masyumi menjadi formatur tetapi gagal. Kemudian ia menunjuk Wilopo dari Partai Nasional Indonesia, PNI, sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Berikut adalah program kerja Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo terdiri dari 2 program kerja, yakni program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri.
program kerja dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, serta pemulihan stabilitas keamanan negara. Program kerja luar negeri yaitu menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Selanjutnya yaitu keberhasilan Kabinet Wilopo. Terdapat sejumlah contoh keberhasilan Kabinet Wilopo ketika masa bakti mereka berlangsung. Misalnya, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Bukan pemilu seperti sekarang yang memilih presiden, dahulu pemilu dilakukan untuk mencari anggota konstituante, DPR dan DPRD. Ada pula keberhasilan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri, bersistem bebas aktif, sebagaimana dikutip dari buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. Lalu demi kebutuhan sosial dan ekonomi misalnya, mereka berhasil menerapkan kebijakan Bulog. Kemudian mengeluarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dan memenuhi sejumlah kekurangan di perundang-undangan, lalu bertindak pula sebagai peningkat mutu atau kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh karena beberapa faktor utama. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, peristiwa Tanjung Morawa. Konflik antara petani liar yang didukung PKI dan aparat kepolisian mengenai tanah perkebunan di Deli, Sumatera Utara menyebabkan 6 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Peristiwa ini memicu mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Yang kedua, krisis ekonomi. Jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia dan meningkatnya kebutuhan impor menyebabkan penerimaan negara menurun. Yang ketiga, defisit kas negara. Penerimaan negara yang berkurang banyak setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Yang keempat, yaitu gerakan separatisme. Munculnya gerakan separatis dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Yang kelima, sentimen kedaerahan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat menyebabkan sentimen kedaerahan dan tuntutan otonomi lebih besar. Kabinet Wilopo akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi tidak percaya diterima oleh parlemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai kabinet yang keempat, yaitu Kabinet Ali Sastro Hamidjojo I, di mana kabinet ini dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953 sebagai pengganti Kabinet Wilopo yang mengalami krisis politik dan mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Krisis ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi. Dan adapun program kerja dari Kabinet Ali Sastro Hamidjojo ini terbagi menjadi dua, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Dalam negerinya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, mengembangkan kebijakan desentralisasi dengan menyempurnakan perundang-undangan dan mendukung pembentukan daerah otonomi. Adapun program luar negerinya yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, mengubah hubungan Indonesia-Belanda menjadi hubungan internasional biasa. Berjuang untuk membalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, itulah menjadi program kerjanya dari Ali Sastro Hamidjojo. Dan bukan hanya sampai situ saja. Dalam pembahasan kita kali ini ada keadaan politik pada masa Kabinet Ali Sastro Hamidjojo. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, yaitu ditandai oleh ketidakstabilan internal akibat persaingan partai politik, tetapi diwarnai dengan keberhasilan politik luar negeri yang gemilang seperti penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Juga dalam bidang ekonomi,
yaitu pada masa Kabinet Ali Sastro Jojo I ini sangatlah memburuk, ditandai dengan inflasi dan masalah korupsi yang sebagian disebabkan oleh kegagalan kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini bertujuan memberi fasilitas kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun gagal karena pinjaman dan lisensi tersebut malah diperdagangkan kembali oleh pengusaha pribumi kepada pengusaha Tionghoa. Selanjutnya ada dalam bidang sosial budaya di Indonesia, yaitu diwarnai oleh berbagai tantangan dan keberhasilan, salah satunya penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Aspek sosial keamanan yang terganggu. Kondisi sosial masyarakat Indonesia semakin diganggu oleh masalah keamanan. Juga selanjutnya ada pada bidang pendidikan. Pada Kabinet Ali Sastro Jojo I, keadaan pendidikan tidak menjadi fokus utama kebijakan, karena program kerja lainnya lebih berorientasi kepada pemulihan dan keamanan, kemakmuran, pelaksanaan pemilu, dan pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri bebas aktif. Walau demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet ini adalah Muhammad Yamin yang berperan dalam upaya di bidang kebudayaan. Dan anggota-anggota dari Kabinet Ali Sastro Jojo ini, Perdana Menterinya yaitu Ali Sastro Jojo, Wakil Perdana Menterinya itu ada Wongso Negoro dan Zainul Arifin, dan anggota-anggota lainnya itu seperti R. Sunarjo, Hazairin, Isakak, Tajoko Rahul Surjo, On Eng Die, Iwa Dejodo, F.L. Tobing, Abu Kusno, dan Roy Sono, Satjorwo Pandi Suroso, dan itulah menjadi anggota-anggota pada masa Kabinet Ali Sastro Jojo. Dan berakhirnya masa Kabinet Ali Sastro Jojo yaitu berakhir pada 24 Juli 1955 setelah Ali Sastro Jojo ini berhasil mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kejatuhan kabinet ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu konflik antara PNI dan NU. Konflik ini membuat NU menarik dukungannya. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII, di mana pemberontakan ini yang dipimpin oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat dan menyebar ke daerah lainnya seperti Aceh dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga itu ada konflik internal antara kabinet dan TNI AD. Partai dianggap melakukan intervensi politik terhadap Angkatan Darat setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Yang keempat itu ada mosi tidak percaya di Masyumi, di mana Masyumi menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Dan itulah materi singkat dari Kabinet Ali Sastro Jojo. Baiklah, yang selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang ditunjuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastro Jojo I yang menyerahkan mandatnya pada 23 Juli 1955. Kemudian Hatta selaku wakil presiden kemudian menunjuk 3 orang formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat. Ketiga calon tersebut sepakat untuk menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Hatta sendiri menolak karena masih menjabat sebagai wakil presiden dan memilih Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai formatur baru. Burhanuddin Harahap awalnya menolak karena merasa kurangnya dukungan politik dan kurangnya pengalaman. Namun setelah partai-partai besar seperti PNI, NU, dan PSI mendukung Burhanuddin Harahap, maka Burhanuddin Harahap kemudian menyetujui pembentukan kabinet baru. Kabinet Burhanuddin Harahap berisi 20 orang menteri dari 13 partai politik dan dilantik pada 12 Agustus 1955. Adapun susunan kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama ada Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Yang kedua,
Wakil Perdana Menteri 1 Erjanu Ismadi PNI. Selanjutnya, Wakil Perdana Menteri 2 Harsono Djokro Aminoto, dan masih banyak menteri-menteri dari partai-partai lainnya. Kemudian ada program kerja Burhanuddin Harahap. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 29 September 1955, menyelesaikan masalah Irian Barat, menanggulangi pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian ada kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap. Selama masa pemerintahan kabinet ini terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan kejatuhan kabinet ini, yaitu perselisihan antar partai, koalisi terutama Masyumi dan PNI yang memiliki perbedaan ideologi, politik luar negeri dan hubungan dengan presiden. Tuntutan dari daerah untuk mendapat otonomi yang lebih luas seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Usulan Soekarno untuk membentuk Dewan Nasional yang nantinya menjadi lembaga tertinggi yang berwenang mengambil keputusan politik. Adanya gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Akibat dari permasalahan-permasalahan ini, maka pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri dan digantikan oleh Ali Sastrawamidjojo sebagai formatur. Selanjutnya adalah kabinet yang keenam, yaitu Ali Sastrawamidjojo II adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastrawamidjojo yang juga merupakan Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kabinet ini dibentuk setelah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu PNI, Nahdlatul Ulama, Mahsyu, dan Partai Komunis Indonesia. Ali Sastrawamidjojo berhasil mengajak Masyum dan NU untuk bergabung dalam kabinetnya, serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Katolik, Partai Islam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau PII/PKI, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kabinet ini juga didukung oleh PKI dari luar. Kabinet Ali Sastrawamidjojo II diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Maret 1956. Kabinet ini sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Roem Idham karena memiliki 2 wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Roem dan dari Masyum dan Idham Calyut dari NU2. Perdana Menteri Ali Sastrawamidjojo, Wakil Perdana Menteri 1 Muhammad Roem Masyumi, Wakil Perdana Menteri 2 Idham Khalid, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Sampai 28 Januari 1957, kemudian digantikan oleh Ali Sastrawamidjojo, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Menteri Pertahanan Ali Sastrawamidjojo, Menteri Kehakiman Mujianto, Menteri Penerangan Edbiyo, Menteri Keuangan Yusuf Wibisono, Menteri Perekonomian Burhanuddin, Menteri Muda Perekonomian FF Umbas, Menteri Pertanian Eni Karim, Menteri Muda Pertanian Eci Marhaban, Menteri Perhubungan Secar Teddy Sukmana, Menteri Muda Perhubungan ABD Rojari. Kabinet Ali Sastrawamidjojo memiliki beberapa program kerja utama, antara lain menyelenggarakan konstituante untuk menyusun konstitusi baru yang menggantikan UU DS 1950, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi melalui PBB, melanjutkan penggunaan ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri,
menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan mengatasi perontakan regional dan gerakan separatis, meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat terutama negara-negara Asia atau Afrika. Kabinet Ali Sastronegoro II mengalami berbagai tantangan dan krisis selama masa jabatannya. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini adalah adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenai masalah Irian Barat. PNI menginginkan penyelesaian secara damai melalui PBB, sedangkan Masyumi mendesak agar dilakukan aksi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut dari Belanda. Adanya pemberontakan regional di beberapa daerah seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan ini didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan militer yang tidak puas dengan pemerintahan pusat. Pemberontakan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Adanya gerakan separatis di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beuriha yang menuntun agar Aceh menjaga negara Islam yang merdeka. Gerakan ini juga didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan NU yang berafiliasi dengan Islam tradisional. Adanya tekanan dari PKI yang mendesak agar dilakukan land reform atau reforma agraria untuk menyejahterakan rakyat miskin. PKI yang menuntut agar dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan perwakilan dari partai-partai politik, organisasi massa, dan militer. Dewan Nasional ini dimaksudkan dengan mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah. Adanya kritik dan Presiden Soekarno yang menilai bahwa kabinet ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Soekarno yang mengusulkan agar dibentuk pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik, termasuk PKI. Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastronegoro mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Juanda sebagai pengganti Kabinet Ali Sastronegoro II. Baik, saya akan menjelaskan kabinet ketujuh, yaitu Kabinet Juanda. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstitusi dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya. Kabinet Juanda tercatat sebagai kabinet yang paling lama menjabat, yaitu 14 bulan. Sering berganti-ganti kabinet membuat demokrasi liberal tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, kabinet Juanda lah yang menjadi kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Keberhasilan Kabinet Juanda. Salah satu keberhasilan yang diraih Kabinet Juanda adalah disepakatinya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati Deklarasi Juanda, batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan. Selain Deklarasi Juanda, terdapat beberapa keberhasilan dalam program kerja lain seperti pembentukan Dewan Nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan Presiden sebagai Ketua Dewan Nasional. Ini yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam demokrasi terpimpin, mengadakan musyawarah nasional Munas untuk mencegah pergolakan di daerah termaksud Irian Barat. Kejatuhan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa demokrasi
terpimpin. Terdapat beberapa penyebab keruntuhan demokrasi Juanda, diantaranya banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik dalam pemerintah, banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsisten dalam berjalannya pemerintahan, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, krisis ekonomi dan keuangan. Itulah penjelasan 7 kabinet pada demokrasi liberal. Berakhirnya demokrasi liberal pada tanggal 5 Juli 1959 ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang antara lain berisi pembubaran konstituante serta penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Peristiwa ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan mulainya era demokrasi terpimpin. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami mengenai sejarah demokrasi dan juga 7 kabinet demokrasi liberal dan berakhirnya demokrasi liberal. Terima kasih.